yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahul alim rabbi zidni ilman warzuqni rahman amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ibadihi ajma'in wa ila hadrati malika kita kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Thumma la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Amma ba'du faqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin, Ya, masih. para alim ulama, para asatid, para guru, para sepuh, sepuh, segenap tokoh, bapak-bapak haji, ibu hajah, guru pimpinan majelis taklim, Salib. bapak ibu segenap jamaah majelis taklim mushola Al-Hidayah 2 yang saya hormati dan saya muliakan. Khusus hadir bersama kita di sebelah kanan saya Pak Haji Ahmad Sadiri, kemudian Pak Haji Pak Yedi, Makanan kita ini, makanan kita. Pak Sahur, Sudah cukup, sudah kamu salah. Pak Wira, kemudian Pak RWT Keladi, Tuhan, Bunda Pauki, juga Bapak, mohon maaf, Pak Yusuf yang mulia pertemuan alhamdulillah beliau jadi dirurus haji makanan dan minuman di musola. Mudah-mudahan Allah berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Juga si Ade dan Pak Andi untuk pada hari dalam sedikit dan berburu sholat di sini. Pak Haji juga alhamdulillah hadir. Cuman belum dibagi kopi. Juga apa ini selaku ketua dari sholawat juga saya Tariban ya, Tariban kami Tariban alhamdulillah. Kami saya
mudah-mudahan semuanya baik yang di musola ataupun pendengar di rumah semuanya sama-sama akan mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mudah-mudahan mengenal suara Bagus. Nggak tahu nih kalau keluar ya senang nggak suaranya? Jelas ya. Sekali ini. Pertama-tama mari kita panjatkan terlebih dahulu puji beserta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, Allah masih memberikan rahmatnya kepada kita, pemberiannya yang sempurna, yang nyata-nyata kita nikmati dan kita rasakan saat ini adalah nikmat kesehatan. Kalau kita nggak sehat, nggak bisa sampai di sini. Atau semangat sehat. Yang kedua, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa melangkah menuju musola. Ini luar biasa. Bisa melangkahkan kaki ke tempat ibadah, berarti Allah memberikan banyak anugerah kepadanya, termasuk kepada kita mudah-mudahan. Sedikit demi sedikit mengukurkan dosa salah kita yang banyak. Dua, menguatkan dan juga memperbaiki segala bentuk kelalaian-kelalaian kita yang kita perbuat waktu-waktu yang telah lalu. Saat ini kita menyadari pentingnya ibadah. Saat ini kita sangat menyadari pentingnya melakukan silaturahmi dan thalabul ilmi. Pentingnya menjaga kemuliaan kita sebagai manusia yang diberikan akal yang sempurna dan juga menjaga keimanan, keyakinan yang sudah Allah berikan kepada kita. Terlebih yang paling utama buat kita adalah mengumpulkan, mempersiapkan segala bentuk amal ibadah yang akan kita jadikan sebagai modal dan ongkos perjalanan pulang kita nanti kepada Allah. Oleh karenanya mudah-mudahan para ibu bapak sekalian, hadirnya kita di tempat ini, kita yakini ini adalah rahmat dan anugerah Allah kepada kita. Mudah-mudahan akan menjadi modal terbaik dan istimewa buat kita untuk mendapatkan keselamatan, kebahagiaan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam juga mudah-mudahan Allah limpahkan kehadiran pada bulan malam Kanjeng Rasulullah, baginda kita yang mulia, Kanjeng Nabi yang sangat terpuji, Nabi Yunus, Kanjeng Rasul yang sangat agung, Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. kepada seluruh keluarganya, seluruh sahabat pengikutnya, tabi'in, atba'in tabi'in ila yaumiddin. Mudah-mudahan kita dipilih menjadi bagian daripada umatnya, dan nanti di yaumil qiyamah kita akan mendapatkan pertolongan khusus, akan mendapatkan perhatian khusus, akan mendapatkan pendampingan khusus, dan kita akan mendapatkan pertolongan yang istimewa dengan syafaat umatnya Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Ya Allah, ya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, hari Ahad malam Senin ini sudah berada di tanggal 16. ya, 16. bulan Sabar 18. Kalau 18 bulan Sabar, kalau bulan ini Saban 29 hari jumlahnya, berarti tinggal 12 hari lagi. Waktu yang sangat cepat Bapak Ibu.
waktu yang sangat singkat dan juga waktu yang tiba-tiba nanti akan besok ternyata sudah mau puasa, besok ternyata sudah mau melakukan sahur, malam ini ternyata waktunya sholat tarawih. Nanti akan terjadi, mudah-mudahan nanti masih ketemu ya Pak, karena Allah merahasiakan umur kita. Allah tidak pernah menyampaikan secara detail kapan kita akan meninggal, kapan kita akan kembali pulih ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita selalu ingat dan waspada dengan kematian. Mudah-mudahan sesuai doa yang kita buatkan dari bulan Rajab, kemudian sekarang sudah berada di bulan Sya'ban, Allah sampaikan kita dengan keberkahan Rajab Sya'ban sampai pula kita di bulan Ramadan. Amin ya rabbal Alamin. Ramadan juga bukan hanya sekedar sampai di bulan Ramadan, tapi puasa di bulan Ramadan. Kalau kata orang Jawa mah poso, poso ya Pak. Poso di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan karena diperintahkan oleh Allah kepada kita untuk berpuasa. Ya, sebetulnya kalau dilihat dari kriteria puasa, memang orang puasa itu bersyarat: satu, sehat; duanya, kuat; ketiga, ya niat. Sekarang sehat, nggak niat, nggak kuat, kira-kira bisa nggak puasa? Badannya sehat, nggak niat, nggak jadi, karena harus ada niat. Yang namal a'malu binniyat. Amal itu, perbuatan itu akan dinilai oleh Allah apabila ada niatnya. Niatnya apa? Ya niat kepada Allah dan karena Allah. Karena Allah yang memberikan jaza, memberikan balasan, berarti harus karena Allah. Kalau karena bukan karena Allah, karena yang lain, kata Allah, ketika kita minta balasan atas amal dan perbuatan waktu hidup di dunia, diceritakan ketika sudah berada di alam akhirat, ada yang meminta ganjaran kepada Allah. Ternyata Allah menyampaikan, lihat dulu, jangan sembarang minta kepadaku. Lihat dulu, kamu ketika melakukan ibadah, melakukan puasa, melakukan sholat, karena aku atau karena bukan karena aku. Ternyata pas dilihat di buku catatan amalnya bukan karena Allah. Karena nggak enak mau sholat, nggak enak ada perempuannya datang. Nggak puasa yang dilakukannya karena nggak enak kalau nggak puasa, karena tetangganya puasa, keluarganya pada buat. Jadi bukan karena semata kewajiban kepada Allah, menjalankan perintahnya dan juga menyempurnakan sunnah kita baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan untuk menambah amalia ibadah kepada Allah, karena Allah berjanji kalau puasa karena iman, kemudian karena Allah, maka dosa-dosanya akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala. Soma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Man soma, siapa yang sahur, siapa yang puasa, sapa sing poso. Terusnya apa? Ramadana di bulan Ramadan. Kalau pada Ramadan, ing bulan Ramadan. King. Bulan Ramadan. Iman karena Allah, dan kalau kayak sama ya. Iman karena iman, wahisaban karena Allah. Datang PRW. Ufiro dan sepuro katanya. Dan sepuro madosa tanpa dama atau terdahulu yang sudah lampau, yang sudah Kue. ya apa yang telah lalu
dosa yang telah ada. Ini sedikit katanya nggak ada yang tahu. Bukan jadi kita udah tahu. Yang telah lampau pasti gimana? Itu masa lampau, Pak. Lampau pasti lampau. Kalau kalian apa? Orang Jawa malah Tingkang sampun kepungkur. orang Jawa mati. Bukan apa. Tingkang sampun kepungkur dosa-dosa yang telah lalu. Coba luar Kita biasa. masa lampau. Jadi memang bahasanya kemana biar semua orang tahu kan? Jadi biar orang Jawa juga ngerti. Nah, terus ya Pak Haji. Tuh, siapa yang puasa karena Allah juga dasarnya karena iman, maka dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa yang telah lalu. Amin ya rabbal Alamin. Tuh, mana dosa kita banyak, bukan sedikit Pak dosa kita kalau kita itu. Kalau sekarang disuruh nyatet, mungkin bukunya nggak tahu berapa lusin yang harus kita siapin. Berapa lusin pensil, kotor, pulpen yang harus kita siapkan untuk menulis, mencatatkan dosa-dosa kita. Saking apa? Saking banyak. Tetapi Allah dengan anugerah rahmat dan ridhonya serta ampunannya kepada hamba-hambanya, walaupun dosa-dosa kita banyak sebanyak buih di lautan ataupun setinggi gunung yang paling tinggi, maka ternyata rahmat ampunan Allah jauh lebih tinggi daripada dosa-dosa kita. Alhamdulillah. Kalau bukan Allah, bintang sepuro, bintang nyepuro. Kalau bukan Allah yang mengampuni, yakin kita malah rugi dunia akhirat. Untung aja di Allahnya maha pengampun kepada hamba. Masa Ramadan diampunkan, kata Allah lewat nabinya, raja bulan istighfar, bulan bertaubat, bulan bersih dari dosa dan maksiat. Tuh yang mau masuk ke bulan suci, wayahnya dari bulan Rajab harus bebenah diri, dosanya dibersihkan karena bulan suci nggak bisa dimasukin oleh orang yang berdosa. Harus dalam keadaan suci. Ibarat air jernih, air putih, itu yang masuk supaya tetap putih ya air putih. Betul nggak Pak? Air putih lagi apa bisa air minyak dimasukin kepada air putih, dicampur sehingga nanti akan jadi putih? Nggak bisa. Jadi putihnya Ramadan, jernihnya Ramadan itu nggak bisa dimasuki oleh kotoran-kotoran kita. Makanya tuh Rabbi firli warhamni watur alayya. Rabbi firli warhamni watur alayya. Ya Allah, ampunkan dosa-dosaku dan aku bertobat kepada-Mu ya Allah. Tuh bulan apa? Mulai Rajab waktu lalu. Anugerah Allah kepada kita, alhamdulillah kita dan paringi umur ingkang Yuswa ingkang panjang. Ingkang dobo. Kita alhamdulillah tuh dikasih umur yang panjang, tak ditambahkan lagi. Rajab lewat berarti sebulan. Masuk lagi ke bulan Rewah, sekarang udah 18 hari. Ini di bulan Rewah alhamdulillah. Lagi Pak Janarto. Nah, Siap. berarti kalau 8 hari kita 18 hari berarti kita menanti bulan suci Ramadan kita. Nah, nanti memberitahukan kepada kita siapa yang senang dengan ada bulan Ramadan, siapa yang senang hatinya bahagia, ruhnya karena akan tiba bulan suci Ramadan, maka kata Allah haram dirinya dia dimasukkan dari surga. Artinya apa? Masuk surga ya. Orang yang senang karena mau bulan Ramadan datang atau karena kedatangan bulan Ramadan, ini baru senang aja belum puasa nih. Masuk surga kata. Alhamdulillah. Bapak senang kalau bulan Ramadan?
Senang. Kira-kira senangnya apa tuh? Puasa. Satu, THR. Kedua, ya bisa silaturahmi. Terus ketiga, ibadah tambahan, sholat taraweh, sholat witir lebih banyak daripada malam biasanya, betul nggak? Kan kalau malam-malam biasa witir jalan pol kita. Tapi kalau bulan puasa, alhamdulillah, witir semuanya kecuali yang enggak. Ya rambutin. Senang kan Allah. Ini yang datang ke musola alhamdulillah, yang datang ke masjid alhamdulillah pasti witir. Pasti witir. Nah ini adalah giroh semangat bulan Ramadan ternyata luar biasa dibandingkan yang lain. Bahkan bulan puasa mah kekuatan puasa, kekuatan Ramadan itu bisa mengumpulkan semua orang. Dikumpulkan di tanah lapang untuk sholat berjamaah. Yang biasa sholat, yang enggak biasa sholat pun itu ditarik oleh Allah lewat keagungan bulan Ramadan. Dan itu di mana-mana dibuktikan. Masjid sampai harus dibangun ulang. Saking kurangnya. Ini musola Pak kemarin maghrib pusat, ya Allah Pak. Itu kemarin teman saya dia bersolat pantat ada di belakang kan. Pandai berpala. Itu pagi kemarin saya di sini sholat maghrib ketinggalan sebagian itu ibu-ibu udah penuh. Sampai-sampai itu sholat saya pantatnya di belakang. Nggak bisa ditaruh. Sampai hal itu. Nggak kebagian tempat itu sakit. Itu luar biasanya. Di luar di belakang pintu orang masih banyak yang berdiri pengen masuk. Sampai ibu suruh ke sini kan kemarin ibu Pak suruh ke depan saking penuh. Ini baru diskusikan belum Ramadan nih Pak. Makanya ini luar biasa nih Allah dalam 3 bulan ini magnet ibadah, magnet semangat untuk dekat kepada Allah dan Rasulullah lewat sunnah-sunnah Al-Quran Nabi itu luar biasa diberikan. Kencang banget. Pokoknya tertarik semua. Cuman tarikannya berapa lama tergantung keimanannya. Tariklah semuanya tuh malam pertama semuanya. Bahkan udah serentak banget tuh. Ibu-ibu udah nawarin mukenanya duluan. Orang yang belum datang bukan aja udah hadir. Banyak tempat. Orang yang belum datang sajadahnya ditaruh ini di apa namanya di sab pertama. Gitu. Dia kelupaan. Itu masih cari. Sajadahnya kelupaan, sudah duluan dia kelupaan memang hari-hari biasa kan. Gitu. Belum apa namanya belum menyatu. Ternyata ada kelupaan. Ingat pertama siapa tuh? Bahwa nanti malam adalah tarawih pertama. Gitu. Dia leha-leha tiduran habis maghrib bangun jam 12. Baru ingat tuh sajadah tadi. Tuh, nah kalau gitu bagaimana Pak? Sajadah yang masuk surga. Orangnya Orangnya. Haji bisa tahu. Surga yang mana? aduh. Tahu sih. Nah makanya Bapak Ibu saya minta perjalanan kita 3 sebentar lagi mungkin pengajian kita ya malam ini nih terakhir ya. Jadi insya Allah nanti malam Senin yang akan datang kita berdoa untuk bisa Allah sampaikan sampai di bulan Ramadan. Kalau orang kita makanya bilangnya penentukan sementara mau mengalihkan sementara kegiatan dan rutinitas kita untuk menghadapi bulan agung dan beramal yang lebih banyak di bulan suci Ramadan nanti. Mudah-mudahan Pak, pokoknya yang sehat tambah sehat. Min. Yang sakit biar pada sehat. Datang biar datang. Yang nggak datang biar pada datang. Kan mereka juga saudara kita. Mereka juga kan keluarga kita. Dan mereka juga sama. Kalau Allah menjadikan engkau mau surga apa mau neraka, pasti pilihnya adalah surga. Cuman kan surga itu dibutuhkan oleh amalan dan perbuatannya nyata. Enggak hanya sekedar iman dan percaya saja, tapi harus dibuktikan dengan perbuatan. Satu, la yastawi ashabul jannah wa ashabun nari wa ashabul jannah. Enggak sama penduduk neraka itu dengan penduduk surga. Penduduk surga itu lebih mulia, penduduk neraka itu sangat hina. Satu. Dua, la yastawi
Apa tuh? Tidak sama orang yang melihat dengan yang tidak melihat. Tidak sama orang yang beramal dengan orang yang tidak beramal. Nih kayak sekarang di malam ini. Malam ini kalau kata Allah dan Rasulullah, mendengarkan ilmu termasuk ibadah. Betul ya Pak? Ya. Artinya mendengarkan suara saya di luar dapat nilai ibadah. Gitu. Asal kongko Pak. Gitu. Kongko dengerin maksudnya tuh. Kalau di rumah kan ada balai itu di depan namanya apa tuh ya kalau di rumah? Landongan. Ya? Landongan. Belandongan. Balai. Itu ada yang apa ya pakai papan ugal-ugal itu buat itu mau naik ke rumah kita jangan dulu panggung kan Panggung. gitu. Nah itu pada kongko di situ tuh muncang-muncang gitu dengerin tuh. Nah itu dapat pahala ibadah. Tapi nggak sama kata Allah orang yang dengerin aja dengan orang yang jalan. Karena orang yang dengerin aja dia yang dapat kupingnya. Tapi orang yang jalan yang bergerak adalah Kaki. kupingnya pasti dengerin, badannya juga berjalan. Jadi perjuangan lebih banyak mana? Lebih banyak yang jalan. Nah bapak-bapak ya udah tinggal bersyukur aja kepada Allah. Walaupun kan kegiatan cuma timbang begini doang. Itu cuma ngumpul Mas Hadim. Kalau ada kopi kita ngopi, kalau nggak ada ya Kita nyanyi. nyanyi. Nih Pak RWT biasa kalau misalnya dia bingung. Siapa itu bingung saya. Besok Pak, kalau Pak RWT minta, Bapak kalau ada kasih. Asik. Kasih. Balik kalau mau pulang kasih. Kasih lah. Nih, Kasih yang kopi mana? itu kami dulu. Makanan yang Bapak makan itu dari dermawan saudara-saudara kita yang enggak mau disebutkan namanya. Alhamdulillah. Kalau pengen berkah, pengen kenyang, Bapak bawa dewek dari rumah. Artinya apa Pak? Kan lebih berkah. Yang nenteng, apa namanya? Nenteng salam 5 biji mah, nenteng duku 5 biji mah. Nah kalau ada 30 orang, yang 5 orang nenteng salah, yang 5 orang nenteng apa namanya? Duku. Gitu kan 5 kalau ada 10 orang kan ada berapa? 50 duku, benar nggak? 50 duku, 50 salah. Kalau dikumpulin jadi berapa kilo? 50 kilo. Kan jadi banyak tuh Pak. Nanti kita makan saya. Nah berkahnya yang bawa berkah, yang nyicipin berkah. Alhamdulillah. Silakan. Di sini nggak dilarang Pak, nggak akan ditolak kalau ada yang bawa nih kalau misalnya nanti. Oh iya. Apalagi kalau misalnya nanti betul Pak. Pak Dina. Bawa silakan. Iya iya. Kalau diperkirakan ada, nggak ada, jangan maksain Pak. Bawa perut sekosong-kosongnya. Sakit dong. Masuk angin. Sekosong-kosongnya Pak. Dari pagi ke malam nungguin. Kalau Senin nanti nih Pak, dari rumah kosongin dulu perut. Terus mohon kepada Allah, Senin nanti di majelis kita tempat ngaji, nanti makanan banyak, minuman banyak. Alhamdulillah. Ini yang membuat kita selalu terpreset itu karena kita nggak yakin, ragu-ragu itulah yang membuat kita jadi nggak dapet. Kalau kita nggak yakin, nggak ada, pokoknya soalnya nanti di musola mau ngadang, udah, nanti di musola insya Allah ngadang. Yakin dulu tuh Pak, yakin. Kalau udah yakin mah yang namanya makan kan apa namanya asumsinya kan banyak ya. Asal ada yang masuk ke mulut itu namanya Makan. makan. Bukan makan nasi, bukan makan. Ya ibaratnya nggak makan yang besar, nggak makan yang kecil, yang jelas insya Allah ada. Insya Allah ada. Banyak itu. Saya kalau boleh cerita, saudara-saudara kita yang sudah memberikan amal seperti ini, itu ternyata rezekinya tambah berkah.
Amin. walaupun tidak menjadi keharusan buat kita. Yang mau ngaji, ya ngaji mah nggak ada apa-apa juga dengan ngaji. Betul ya Pak? Oh, Artinya kalau nggak ada ya jangan kesumbang, sholat, payah. Ada apa-apa pisan jangan Pak. Tapi apa? Walaupun kita nggak dapat minum, nggak dapat kopi, nggak dapat makanan, sajian apapun, Allah sudah berikan pemberian yang lebih besar kepada kita apa? Ilmu, kesempatan, ibadah. Nah itu lebih besar daripada nilai ini. Ini mah cuma ngerjain perut doang, tapi ilmu yang Allah beri, kesempatan ibadah yang Allah anugerahkan, silaturahmi yang terjalin itu yang bakal menyelamatkan hidup dan mati kita. Alhamdulillah. Saya beruntung di musola masih pada ngaji. Pak, kalau sudah tidak ada ngaji katanya Allah akan cabut berkat tempat itu. oh, ya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardi walakin kadzabu fa'aradnahum bima kanu yaksibun. Kepercayaan ini nanti akan diyakini setelah kita ada di alam kubur. Baru kita ngerti apa yang disampaikan oleh para guru kita, oleh para ulama kita, oleh Kangjeng Rasul yang agung, oleh Quran yang menjadi petunjuk orang beriman. Itu nanti Pak dikubur di hari kiamat baru yakin kalau ternyata ini benar, kenapa kemarin gak ikutan. Telat. Gitu. Nanti begitu Pak orang itu nanti di alam kubur. Telat ya Pak. Dan orang teriak kencang-kencangnya teriakan. Kenapa? Siksa kubur itu sudah dibangkitkan, sudah dibangunkan, sudah dihidangkan. Terus hisab di alam akhirat sudah ditegakkan. Sehingga pilihan kita cuma ada dua. Sa'idun am sakiyun, bahagia, celaka, itu yang jadi pilihan kita. Jadi angan-angan kita cuma jadi biar ya Allah nanti saya ini termasuk orang yang bahagia atau orang yang celaka. Ya Allah al-jannah aminah, ya Allah neraka apa surga. Cuman itu nggak ada yang lain, nggak ada yang berpikir saudara kepada yang lain-lainnya di akhirat. Berpikir kepada dirinya sendiri, nggak ada Pak. Ya Allah. Berbaris tahunan, lamanya tahun. Berdiri tahunan, berjalan tahunan, bayangkan Pak. Katanya 1000 tahun mereka jalan, 1000 tahun mereka menanjak, 1000 tahun mereka menurun, mereka memohon syafaat, memohon untuk disegerakan hisab karena saking sudah lamanya menunggu di alam akhirat belum ditegakkan juga pengadilan Allah. Bayangkan Pak, bukan nunggu sehari 2 hari. Ya kalau kata siapa Bang Jajari Harja dulu ya, yang tentang jeruji itu ya Pak. Betul. Apa tuh? Pak Hakim, Jaksa. Pak Jaksa. Sidang. Kapan saya mau di sidang? Kayak gitu Pak. Betul. Itu baru beberapa hari udah nggak tahan Pak. Iya, nggak kuat ya. Banyak apa? Baik nyamuk. Banyak nyamuk itu baru nyamuk Pak nggak tahan. Nanti kobaran api jadi hadir Pak. Apalagi di sana. Kemudian keringat yang nggak pernah berhenti. Bahkan diceritakan menunggu menanti itu sampai keringatnya ada yang semata kaki, ada yang penuh sampai di betis, ada yang sedengkul, ada yang sepaha, kemudian ada yang senada, ada yang seleher, bahkan ada yang sampai hampir menutupi seluruh badan. Saking dahsyatnya panas di hari Kiamat. hari kiamat. Nah, kenapa sekarang kita gelap dengan kebaikan, Bapak Ibu sekalian? Ya karena kita tertutup oleh dosa. Dosa-dosa itulah yang menutup terang benderangnya anugerah dan rahmat Allah Subhanahu Wa ta'ala.